Seabad yang lalu kita sama-sama tahu NU berdiri sebagai jawaban atas pertanyaan dan tantangan zaman. Islam harus terlibat memberi warna pada zaman yang tak menentu, mencari-cari cara agar cahaya Allah terlihat terang dan tak padam oleh kekufuran. Para kiai terpanggil untuk menjawab tantangan dunia yang sedang bergolak dari sudut pandang agama. Pada tataran global, Perang Dunia Pertama baru saja usai. Sistem monarki berbasis agama mulai terasa tak memadai, dan gelombang wahabisasi sebagai embrio radikalisme berkibar di Hijaz. Sementara di Nusantara, patriotisme mulai menemukan bentuknya. Perlawanan terhadap penjajahan, kemiskinan, dan ketidakadilan bermuara pada apa yang hari ini sering kita kenang sebagai era kebangkitan nasional. Di era itu, NU sebagai jam'iyah sepenuhnya lahir dari transformasi praktik kemandirian jamaah, yakni kemandirian komunitas pesantren yang selama berabad-abad bertahan hidup dalam tekanan kolonialisme. Agustus 1945, bom atom sekutu meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Ledakan itu menandai akhir Perang Dunia Kedua, sekaligus membuktikan betapa akselerasi teknologi bisa sedemikian merusak kehidupan bersama. Sesudahnya dunia menyaksikan satu demi satu kelahiran banyak negara bangsa. Dunia berubah, umat manusia lalu terjepit di antara dua pilihan masa depan. Pilihan untuk menjadi negara sekuler atau menjadi negara agama. Suasana zaman pada saat NU lahir diliputi pertanyaan besar. Apakah selepas perang demi perang, setelah begitu banyak darah tumpah, kita sebagai umat manusia bisa hidup untuk saling berbagi di atas bumi Allah? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Belasan tahun hidup di Arab membuat saya menghayati arti penting NU untuk Indonesia dan dunia. Dengan segala hormat, di Arab agama sedari awal tidak menjadi unsur aktif dalam mengisi makna nasionalisme. Bila Anda membaca sejarah dan naskah konstitusi negara-negara Arab, Anda akan segera tahu betapa mahal dan berharga naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita punyai. Di Arab, pejuang nasionalis bukan pejuang agama. Pejuang agama bukan pejuang nasionalis. Di Indonesia, Hadrat Syekh Ghazi Hasyim Asy'ari, pejuang Islam, dalam waktu yang sama pejuang nasionalis. Di Timur Tengah, tidak banyak kita jumpai ulama yang nasionalis, sebagaimana sangat jarang kita ketemukan kaum nasionalis yang sekaligus ulama. Sebagai akibatnya, nasionalisme dan agama seringkali bertentangan, lalu lahirlah satu demi satu konflik-konflik sektarian. Apa yang kita saksikan sekarang di Palestina, Myanmar, Rohingya, Israel, Somalia, Suriah, Yaman, Afghanistan hingga Afghanistan adalah rangkaian ketidaktuntasan menjawab tantangan zaman. Belum ditemukan titik temu antara semangat Islam dan semangat nasionalisme. Nasionalisme dan agama adalah dua kutub yang paling menguatkan. Keduanya jangan dipertentangkan. Demikianlah pusaka wasiat dari Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari yang diamini dan disuarakan ribuan ulama pesantren. Dan dengan demikian, kita mengerti bahwa ujian atas sikap tawassut, ujian moderasi polarisasi dua kutub ekstrim memang sudah khas NU sejak awal mula pendiriannya. Mereka yang tidak paham sikap NU atas HTI maupun FPI barangkali memang belum mengerti betapa berat amanah moderasi kutub-kutub ekstrim di negeri ini. Bagi NU dan pesantren, menjaga NKRI adalah amanah, karena hanya dengan bersetia kepada konstitusi, tatanan beragama dapat diselenggarakan. Sikap tawassut atau moderat mustahil tercapai tanpa kemandirian. Usia NU yang mencapai hampir seabad ini antara lain disebabkan kemandirian dalam pengertian setia kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama
Kemandirian dalam pengertian sanggup menyusun agenda-agendanya sendiri. Kemandirian dalam arti teguh membawakan ruhuddin dan ruhul wataniyah, semangat agama dan semangat nasionalisme. Dan ruhul ta'adudiyah, semangat pluralis kebinekaan. Kemandirian dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Kemandirian dalam arti sanggup bergaul dan berbagi dengan siapa saja sembari menjaga harga diri. Tawassut atau sikap moderat di antara dua kutub bukanlah perkara mudah. Tawassut mempersyaratkan kecakapan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Dua hal inilah yang diteladankan para imam madhab dan ulama-ulama kita. Sementara untuk menjadi ekstrim, seseorang cukup bermodalkan semangat dan fanatisme belaka. Asar pengetahuan dan kebijaksanaan pada gilirannya mewujud dalam sikap kemandirian. Pribadi-pribadi besar dalam sejarah panjang NU dan pesantren adalah kisah-kisah mengenai kemandirian. Hanya dengan menjadi mandiri, kita baru mungkin untuk menyumbangkan suatu berkontribusi kepada hidup bersama, berkhidmat dan pada peradaban dunia.